Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kasus yang akan saya bahas sekarang merupakan kasus dingin yang terpecahkan setelah 46 tahun. So, ditekan subscribe, like, dan loncengnya supaya tahu setiap aku upload video baru. Lindy Sue Bichler lahir tanggal 31 Januari tahun 1956 di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ketika dia masih muda, kedua orang tuanya bercerai. Lindy tinggal dengan ibunya. Ayahnya menikah lagi, tapi dia masih terus mengunjungi putrinya secara teratur. Segera ayahnya memiliki anak laki-laki yang setelah besar terus berkomunikasi dengan Lindy. Setelah lulus SMA, Lindy mendaftar ke Universitas Millersville University yang terletak 10 menit dari rumahnya. Ketika Lindy berusia 19 tahun, Lindy bertemu dengan laki-laki yang bernama Philip Bichler. Pasangan ini segera menikah. Philip juga mengikuti kursus di perguruan tinggi sambil bekerja di perusahaan persewaan mobil. Sementara Lindy bekerja paruh waktu di toko bunga di daerah itu. Setelah menikah, mereka menyewa apartemen di Manor Township Resident Complex, hanya beberapa menit dari kampus. Pasangan hidup ini mulai hidup baru mereka dan saling bahagia. Setelah mereka baru pindah, kebahagiaan Lindy diganggu oleh serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan. Lindy memperhatikan seseorang sudah memperhatikan dia di kompleks apartemen itu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Dia sering mengeluh kepada teman dan keluarga, tapi mereka mengaitkan apa yang terjadi karena stres karena Lindy baru pindah rumah. Suatu malam, ketika Lindy sedang sendirian di rumahnya, Lindy memperhatikan seorang laki-laki sedang memperhatikannya dari pintu kaca. Apartemen itu ada di lantai 1 dan suami Lindy sedang bekerja pada saat itu. Laki-laki itu segera menghilang dan membuat Lindy ketakutan. Sejak itu Lindy menjadi takut sendirian di rumah karena jadwal kerja malam Philip. Lindy sering harus sendirian sampai malam hari. Karena takut di apartemennya, Lindy sering tinggal di rumah kakak laki-laki dan keluarganya. Ketika Lindy mendengar suara kaca pecah dari lantai 2, ternyata cermin jatuh ke lantai dan pecah. Lindy ketakutan dan gemetar. Dia meminta saudaranya berkeliling mengecek seluruh rumahnya. Ketakutan ini menjadi kenyataan. Beberapa laki-laki yang sedang memperhatikannya selama beberapa bulan, tapi kenalannya berpikir kalau Lindy berpikir terlalu berlebihan. Tidak ada yang serius terjadi padanya. Pada tanggal 5 Desember tahun 1975, Lindy selesai bekerja di toko bunga dan mampir ke tempat kerja suaminya. Setelah itu Lindy pergi ke toko lokal untuk berbelanja. Sekitar waktu yang sama, Bibi dan pamannya pergi ke pertandingan basket anak laki-laki mereka dan mereka memutuskan mengundang Lindy karena mereka tahu Lindy takut sendirian di rumah. Mereka tiba di apartemen Lindy sekitar jam 8:45 malam hari. Bibi Lindy mendekati pintu dan menemukan pintu terbuka. Karena khawatir bibinya segera masuk ke dalam rumah, dan dia menjatuhkan lampu di ruang tamu. Tapi yang terburuk sedang menunggu di dapur. Tubuh Lindy sedang terbaring di sana. Dia terbaring tertelungkup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ditemukan pisau daging dengan handuk yang melilit pegangannya, ditemukan di dekat leher Lindy. Bibi Lindy segera menelpon polisi dan polisi menyelidiki TKP. Yang pertama diperhatikan polisi, Lindy masih berpakaian lengkap yang menyingkirkan kemungkinan dia diperkosa.
Tidak ada barang hilang di apartemen, yang berarti tidak ada perampokan. Tidak ada tanda masuk paksa di pintu depan yang menunjukkan Lindy mengenal penyerangnya dan membiarkan pelaku masuk, atau pelaku masuk ke apartemen ketika pintu dibiarkan terbuka. Faktanya Lindy sudah membeli banyak bahan makanan dan secara fisik dia tidak mungkin membawa semua belanjaannya dari lapangan parkir ke apartemennya dalam sekali angkut. Kemungkinan si pembunuh telah masuk ke apartemen tepat setelah Lindy meletakkan muatan pertamanya dari belanjanya dan dia kembali ke mobilnya untuk mengambil muatan yang kedua. Penyelidik forensik menemukan pola darah di lantai dan di dinding, tapi tes DNA belum tersedia waktu itu. Jadi mereka tidak dapat membandingkan sampel DNA ini dengan DNA Lindy. Mereka menyimpulkan kalau Lindy sudah melakukan perlawanan kepada penyerangnya. Ditemukan cetakan sepatu laki-laki di salah satu ruangan yang lain. Hasil autopsi menyatakan Lindy sudah menerima 19 luka dari sajam. Pelaku menggunakan 2 senjata, yaitu pisau daging dari dapur Lindy dan senjata yang kedua yaitu sajam yang tidak pernah ditemukan. Kemudian baru ditemukan jika Lindy kenyataannya sudah dilecehkan secara seksual. Tapi bukti DNA ini tidak dapat diambil dari TKP karena tes DNA belum ada saat itu. Polisi berusaha menemukan saksi, tapi tetangga tidak ada yang berada di rumah pada saat itu. Warga tidak ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, beberapa orang melihat sebuah mobil terparkir di parkiran kompleks apartemen sekitar jam 7 malam hingga jam 8:40 malam, bertepatan dengan waktu pembunuhan Lindy. Tidak ada warga kompleks yang tahu siapa pemilik mobil itu. Sayangnya polisi tidak dapat mengetahui pemiliknya. Seperti biasanya dalam penyelidikan kasus pembunuhan, suami korban menjadi tersangka. Meskipun Philip sedang bekerja dan dia punya alibi yang kuat, ini tidak mengesampingkan kemungkinan keterlibatan Philip. Setelah beberapa bulan, detektif menanyai 300 orang yang mungkin terlibat dengan pembunuhan, tapi tidak menemukan hasil. Polisi mulai mencurigai pemerkosa berantai setempat yang telah melakukan beberapa serangan kepada wanita-wanita pada waktu yang sama dengan pembunuhan Lindy. Tapi polisi tidak dapat menemukan hubungan antara laki-laki itu dengan kasus ini. Dan laki-laki itu sudah meninggal ketika mencoba melarikan diri dari penjara. Polisi mengetahui bahwa pada saat pembunuhan Lindy, laki-laki itu sedang bekerja. Akhirnya, polisi menyingkirkan dia dari tersangka. 4 bulan setelah pembunuhan Lindy, ada petunjuk untuk kasus ini. Seorang wanita bernama Mary berusia 43 tahun dibunuh 25 km dari apartemen Lindy. Dia mengalami beberapa luka sajam. Dan penyelidik menemukan pembunuhan ini 100% sama dengan kasus Lindy. Segera pelakunya ditangkap, tapi polisi tidak dapat menemukan hubungan antara dia dan Lindy. Laki-laki itu mengaku membunuh Mary, tapi membantah terlibat dengan kejahatan lain. Polisi tidak menemukan petunjuk dan kasus menjadi kasus dingin selama setahun. Pada tanggal 26 Desember tahun 1976, kerabat Lindy mengunjungi makam Lindy di pemakaman setempat. Setelah tiba di sana, mereka melihat batu nisan ditutupi cat merah dan tergores parah. Mereka segera melaporkannya kepada polisi, tapi mereka tidak dapat menemukan pengacau itu. Polisi berpikir pelaku pengrusakan nisan Lindy mungkin saja pembunuhnya, karena makam lain tidak ada yang rusak. Ini mendukung teori jika pembunuh memendam permusuhan terhadap almarhum. Beberapa minggu kemudian, satu hal aneh terjadi. Polisi yang menangani kasus ini menerima sebuah surat.
Satu surat ditulis dari pandangan si pembunuh yang mengejek polisi tidak dapat menangkapnya. Penulis surat itu bertanggung jawab atas pengerusakan makam Lindy, dan dia meminta dalam surat itu untuk dipublikasikan di surat kabar lokal keesokan harinya. Sebagai balasannya, si penulis anonim ini berjanji untuk mempertimbangkan menyerahkan diri kepada polisi. Dia memberikan beberapa karakteristik untuk membantu polisi menyelidiki dan mengidentifikasikannya. Dia mengaku mempunyai tinggi 178 cm, berat 93 kg, tinggal di pinggiran barat Lancaster. Dia memiliki pekerjaan yang baik. Dia belum menikah dan dia pernah ditangkap polisi beberapa tahun yang lalu karena memiliki barang ilegal. Di hari pembunuhan Lindy, dia dalam pengaruh obat terlarang. Di akhir surat, ada permohonan dari si penulis yang meminta dia ditangkap sebelum si penulis membunuh orang lain. Halaman kedua adalah surat kedua yang diduga ditulis oleh teman si pembunuh yang bernama Jenny Scrum. Wanita itu menulis bahwa temannya benar-benar ingin menyerahkan diri. Begitu suratnya dipublikasikan, wanita itu menambahkan kalau laki-laki itu benar-benar sakit jiwa. Wanita itu kemungkinan menambahkan tulisan ini ketika laki-laki itu sedang tertidur. Sebelum memasukkan surat ke dalam amplop, polisi percaya bahwa si penulis surat bisa menjadi pembunuh Lindy, tapi mereka tidak percaya. Halaman kedua surat ditulis oleh Jenny, meskipun ditulis dengan tulisan tangan berbeda. Polisi percaya bahwa si pelaku telah meminta seseorang kenalannya untuk menulisnya, atau dia memasukkan tulisan tangannya. Polisi gagal menemukan kesamaan pesan ini dengan surat yang dikirim oleh Zodiac Killer, seorang pembunuh berantai yang lain yang beroperasi di California pada tahun 1960-an dan 1970-an. Zodiac Killer secara teratur berkomunikasi dengan polisi dan surat kabar dengan pesan surat anonim, tapi mereka tidak berhubungan. Yang pertama adalah pembunuhan Lindy, beroperasi di sisi lain bagian dari negara bagian itu. Dan yang kedua adalah Zodiac Killer sudah berhenti membunuh. Kepala polisi memutuskan tidak mempublikasikan surat itu. Saat itu, polisi memiliki dua tersangka. Polisi tidak percaya si pembunuh akan menyerahkan diri, dan kemungkinan akan membuat takut seluruh kota itu. Polisi mulai meragukan si penulis memang membunuh Lindy. Surat itu tidak menuliskan detail-detail lain yang tidak pernah muncul di surat kabar. Polisi yakin si penulis dari kedua halaman surat kemungkinan adalah wanita dengan sakit mental yang tidak ada hubungan dengan kasus ini. Kesimpulan ini setelah polisi menganalisa tulisan tangannya. Polisi sudah bertemu seorang wanita dengan nama Jenny Scrum, dan dia tidak ada hubungan dengan surat itu. Pada tahun 1980, polisi menangkap serial killer bernama Gerald Stano di Florida yang mengaku sudah membunuh 41 orang. Pada saat Lindy terbunuh, ayah Gerald tinggal 10 menit dari apartemen Lindy. Tapi polisi tidak dapat menemukan bukti bila Gerald pernah mengunjungi ayahnya dan segera berhenti menganggapnya sebagai tersangka. Pada tahun 1997, para ahli bisa mengekstrak profil DNA laki-laki dari cairan pria yang ditemukan di pakaian dalam Lindy. Sampel ini tidak cocok dengan daftar tersangka yang dimiliki kepolisian selama 23 tahun. Sejak itu, kasus ini kembali menjadi kasus dingin. Pada tahun 2000, polisi memutuskan untuk mempublikasikan surat yang diduga ditulis oleh pembunuh di surat kabar, dengan harapan polisi akan mendapatkan petunjuk. Tapi ini tidak berhasil. Orang tua Lindy tidak mendapatkan keadilan.
ayah Lindy meninggal tahun 2000 dan ibunya meninggal tahun 2007. Terobosan baru terjadi tahun 2019 setelah kasus Lindy dibuka lagi. Penyelidik beralih ke laboratorium swasta yang bernama Parabon Nanolabs yang memiliki spesialisasi dalam riset genetik dan telah membantu kasus yang sama di masa lalu menggunakan metode inovatif yang bernama ahli fenotip DNA yang bisa menggambarkan potret perkiraan pembunuh pada usia 25 tahun dan 60 tahun. Metode ini berhasil setelah mempelajari sampel DNA penjahat dan menemukan informasi tentang kemungkinan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna mata, warna rambut, dan lain-lain. Potret ini seringkali sangat sama dengan pemilik DNA asli. Potret pembunuh disebarkan secara luas melalui media. Polisi berharap seseorang akan mengenali laki-laki ini, tapi akhirnya polisi tidak juga mendapatkan petunjuk. Setahun kemudian, tahun 2020, polisi mendatangi Parabon Nanolab lagi. Kali ini mereka menggunakan metode silsilah genetik yang merupakan metode baru untuk menemukan kemungkinan kerabat si pembunuh berdasarkan penyelidikan DNA mereka. Polisi menyediakan Parabon Nanolabs dengan sampel genetik dari pembunuh Lindy. Kelemahan metode ini adalah kerumitan luar biasa dari riset. Para ahli harus menyelidiki ribuan orang dan menghilangkan kandidat yang tidak cocok. Sampai akhirnya mereka bisa menemukan kerabat dari pemilik DNA. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, mereka berhasil menemukan seseorang yang memiliki hubungan dengan si pembunuh. Orang itu adalah warga negara Italia, dan ahli mulai memeriksa silsilah keluarganya. Mereka mencari seseorang pria yang berada di Amerika Serikat di tahun 1975 dan tinggal di Lancaster. Untuk melakukan ini, polisi harus menanyai sejumlah besar kerabatnya di Lancaster saja. Ada 2.500 orang yang terkait dengan si pembunuh karena kekerabatan jauh. Pada tahun 2022, polisi akhirnya menemukan kandidat yang cocok, yaitu David Sosnopoli, berusia 68 tahun. Laki-laki yang tidak pernah menjadi perhatian polisi sehubungan dengan kasus ini. Pada tahun 1975, David tinggal di kompleks yang sama dengan Lindy. David menjadi tersangka utama. Untuk mencegah dari penolakan David, polisi berusaha mendapatkan sampel DNA David secara diam-diam. Polisi mulai mengikuti David. Pada tanggal 11 Februari tahun 2022, David pergi ke airport dan terbang ke Philadelphia. Tapi sebelum naik pesawat, dia membuang cangkir kertas kopi ke tempat sampah. Polisi mengambilnya dan menyerahkan cangkir kopi kertas itu ke laboratorium. Ahli mengambil ekstrak DNA David dari cangkir kertas kopi itu dan membandingkannya dengan DNA dari cairan laki-laki si pembunuh Lindy. Analisis menunjukkan mereka benar-benar cocok dan David adalah pembunuh Lindy. David ditangkap tanggal 17 Juli tahun 2022 dan saat ini sedang menunggu persidangan. Pada saat pembunuhan Lindy, David berusia 21 tahun. Dia pindah ke kompleks apartemen itu setahun sebelum Lindy pindah dengan suaminya. David menikah 2 kali di tahun 1972 dan tahun 1987. Dia tidak memiliki anak dan sebagian hidupnya bekerja di percetakan lokal. Dan sebagian rekan-rekannya terkejut bahwa kenalan baik mereka ternyata pembunuh yang kejam. David sekarang ditahan. Ahli juga menemukan darah David dengan darah yang ditemukan di apartemen dan setelah dianalisis menunjukkan hasilnya benar-benar cocok.
Keluarga Lindy dan mantan suaminya berterima kasih kepada kepolisian. Kasus pembunuhan yang tak terpecahkan akhirnya dipecahkan oleh teknologi inovatif setelah 47 tahun. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Bila suka ceritanya silahkan tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk cerita yang lain.